Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan kita untuk mengikuti bimbingan kelompok. Nah, dari anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Ibu tunjuklah. Yusuf ya. Siap, gerak. Pembacaan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan kita melakukan doa terlebih dahulu tadi, maka mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu sebelumnya udah mengikuti BKP kan? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan apa itu BKP? Apa itu BKP? Ya, terus BKP itu bimbingan kelompok. Nah, ibu jelaskan sedikit apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu strategi yang ada dalam bimbingan dan konseling, yang mana BKP ini terdiri dari 8 sampai 15 orang. Kemudian dilakukannya dengan duduk berlingkaran seperti ini agar komunikasi kita menjadi lebih efektif. Nah, kemudian Ibu nanti meminta anak-anak ibu semuanya untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya, baik itu suatu informasi yang diketahui, kemudian sukarela dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, sebelum menyampaikan pendapat, alangkah lebih baiknya kita tunjukkan terlebih dahulu, jadi supaya ibu bisa menunjuk anak-anak ibu yang mana saja yang ingin menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian BKP ini terdiri dari pemimpin kelompok, yaitu ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak ibu sebagai anggota kelompoknya. Oke. Nah, agar suasana lebih hangat, kita melakukan rangkai nama. Dimulai dari sebelah kanan ibu. Tapi anak-anak ibu sudah tahu bagaimana cara melakukan rangkai nama, masih ingat? Masih. Nah, kalau kemarin itu kita rangkai namanya makanan kesukaannya. Nah, kalau sekarang ada yang mau mengusulkan? Hobi. Kayak boleh. Hobi. Kayak boleh dari Puput dulu. Enggak, nama panggilan aja. Puput hobinya badminton. Oke, Rizka. Puput hobinya badminton. Rizka hobinya tenis. Puput badminton, Rizka dengan musik, Aura nambah. Puput badminton, Rizka musik, Aura menggambar, mereka berenang. Puput badminton, Rizka mendengarkan musik, Aura menggambar, Eva berenang, Rizka masak. Puput badminton, Rizka musik, Aura gambar, Eva berenang, Rizka masak, Rani membaca. Puput badminton, Rizka musik, Eva Aurora menggambar, Eva berenang, Rizka memasak, Rani membaca, Rani bowling. Puput badminton, Rizka mendengarkan musik, Aura menggambar, Eva
memasak. Rani membaca. Kayani membaling. Zira tidur. Kita tidur. Oke. Siap. Puput menonton, Rizka musik, Aurora gambar, Eva renang, Rizka masak, Rani membaca, Rani voli, Azira lalu. Ujung. So, Apa hobi Cuk? Main game? tambah. Main bola. Oke. Ya, dari Puput dulu dong, Pak. Bersambung. Puput badminton, Rizka tekun musik, Aurora gambar, Reva renang, Rizka masak, Rani membaca, voli Zira Lanjut, Ujung. Ucup ada buah bakal 5. Oke. Dit. Puput Puput badminton, Rizka menenun musik, Aura menggambar, Reva renang, Rizka masak, Rani membaca, Herani voli, Azara lagu, Yusuf tambua, Empat Ngapa main bola, Radit sepeda. Radit main sepeda. Oke, Ibu lagi ya. Puput suka main badminton, Rizka mendengarkan musik, Aura menggambar, Reva memasak, Reva berenang, Rizka yang memasak, kemudian Rani membaca, Hairani main voli, Zira tidur, Ucup main tambur, Nova main bola, Radit main sepeda. Kalau Ibu mendengarkan musik. Nah, semoga dengan kita melakukan ice breaking rangkaian nama tadi, kita bisa mengenal temannya memiliki hobi apa saja, kemudian menjadikan suasana kita kegiatan hari ini menjadi lebih hangat. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengulas sedikit apa itu BKP. Jadi, BKP itu merupakan bimbingan kelompok yang mana salah satu strategi yang ada dalam bimbingan dan konseling. Dan BKP ini terdiri dari 8 sampai 15 orang. Kemudian yang dilakukannya secara meningkat seperti ini agar komunikasi kita lebih efektif. Dalam bimbingan kelompok, Ibu meminta anak-anak Ibu nanti untuk aktif menyampaikan pendapatnya, kemudian memberikan informasi-informasi yang anak-anak Ibu ketahui agar kita bisa saling tukar informasi. Mana tahu ada temannya yang mungkin belum mengetahui informasi tersebut. Nah, kemudian dalam BKP ini di mana Ibu sebagai pemimpinnya dan anak-anak Ibu sebagai peserta kelompok. Nah, apakah sudah paham apa yang akan kita lakukan pada saat ini? Sudah. Nah, tidak ada lagi kita yang mengganggu seperti kucing. Nah, kita biarkan aja kucingnya dulu. Tidak ada lagi yang mengganggu. Ibu lihat anak-anak Ibu sudah siap semuanya. Nah, jadi Ibu akan memberikan tema. Tema kita pada hari ini tentang lingkungan. Nah, di lingkungan ini kita banyak melihat sampah-sampah plastik kan? Kadang di sekolah bagaimana sampah plastik itu? Botol minuman. Kadang banyak berserakan di lapangan. Nah, Ibu mau tanya, satu benda plastik yang anak-anak Ibu dapat tadi, misalnya dari kantin atau dari koperasi, tunjuk tangan. Eva? Botol aqua. Tadi beli botol aqua. Ya, itu sampah plastik. Ada lagi sampah plastik? Oke, lanjut. Botol. Ada lagi? Bungkus makanan. Ada lagi?
Puput, sampah plastik apa yang Puput hasilkan tadi dari belanja? Snack. Siska? Ada jajanan apa? Makanan ringan. Aura? Kue. Ada menghasilkan sampah plastik? Oke. Zira? Nggak ada. Oke. Hairani? Tidak ada. Rani? Nggak ada. Oke. Nah, dari sampah-sampah plastik yang anak-anak ibu hasilkan tadi, kira-kira itu sudah menghasilkan beberapa sampah plastik ya. Nah, dari yang hasil sampah ibu hasilkan, anak-anak ibu hasilkan tadi, itu jika digabungkan ada terdata dalam sebuah data itu jumlah berat sampah itu per tahunnya 67 juta ton. Itu sangat banyak. Nah, dari 67 juta sampah ton tadi itu 60%-nya itu lebih dari setengahnya itu adalah sampah plastik dari remaja sekolah maupun yang ada di rumah tangga. Nah, kira-kira apa saja dampak yang terjadi dari penghasilan sampah plastik segitu banyak? Dari lingkungan tercemar. Banyak nyamuk. Oke, bagus. Banyak penyakit. Bagus. Ada lagi? Banjir. Bagus. Udara menjadi kotor. Ya, udara menjadi kotor. Ada lagi? Apa? Nah, Ucup? Fasilitas umum rusak. Ya, fasilitas umum bisa rusak. Ada lagi? Puput? Apa kira-kira dampak dari sampah plastik yang segitu banyaknya? Apa? Ya, bisa juga longsor. Nah, dampak nyata dari sampah plastik yang dihasilkan tadi itu bisa banjir, karena rata-rata kadang sampah plastik itu buangnya entah di sungai, entah di saluran air, di selokan, itu bisa menyebabkan banjir. Airnya meluap ke atas karena sampah plastik itu tidak bisa terurai. Terurainya kira-kira bisanya tuh berapa ratus tahun? Sudah tahun? Lebih dari itu. Ada lagi? 500 bisa, 500 tahun. Kalau di sini yang dari data ibu dapatkan itu dia bisa terurai selama 450 tahun. Ya, bisa 500 tahun itu baru terurai. Bayangkan dari setiap tahunnya itu udah 67 juta ton. Belum tahun-tahun sebelumnya belum terurai dia lagi kan. Bisa mendatangkan banjir, kemudian polusi laut. Ada lihat video di HP atau lewat di media sosialnya, sampah-sampah di laut tuh sampah-sampah plastik kebanyakan. Ada. Nah, itu dia. Kebanyakannya dari sampah-sampah plastik. Nah, ada cara mengurangi sampah plastik. Siapa yang tahu cara mengurangi sampah plastik? Menggunakan tote bag. Oke, bagus, menggunakan tote bag. Ada lagi? Mengurangi sampah plastik. Membakar. Oke, boleh membakar, tapi itu jadinya polusi udara. Ada lagi, Aura? Mengurangi penggunaan produk yang berbahan plastik. Oke, boleh mengurangi produk yang berbahan plastik. Bisa kita menggunakan tote bag yang dikatakan Reva tadi ya, atau tote bag yang berbahan dasar kertas atau kain yang bisa digunakan ulang. Ada lagi? Rizka? Mendaur ulang sampah. Oke, bagus. Mendaur ulang sampah plastik. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, nah betul yang dikatakan anak-anak ibu tadi, kita bisa mengurangi sampah plastik dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahan selain plastik atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan kembali seperti tote bag tadi. Kemudian menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahan plastik.
Nah, ada cara mengurangi sampah itu, ada reduce, yaitu reduce itu kita bisa kurangi kantong plastik, kita mengurangi penggunaan barang-barang dari bahan berbahan plastik. Nah, kemudian reuse itu kita menggunakan kembali atau kita menggunakan tumbler. Kita bisa, kan kalau minuman botol itu kan menghasilkan sampah plastik. Nah, bagusnya kita membawa botol minum yang berbahan yang bisa kita gunakan ulang lah gitu. Kemudian ada recycle. Kalau recycle itu kita pisah sampah plastiknya yang mana, nanti sampah plastik itu bisa didaur ulang lagi untuk menjadi bahan-bahan yang berguna. Nah, dari recycle tadi kira-kira ada yang kita familiar dengan barang tersebut. Ada itu proyeknya, pekerjaannya itu menggunakan bahan-bahan plastik tadi itu menjadi paving block. Ada yang dengar? Nah, itu nanti kita akan pelajari itu. Jadi paving block itu dia kayak untuk lantai lah gitu. Nah, itu bisa dari plastik atau kita menggunakan sampah-sampah dari bahan plastik. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ucup. Mengurangi sampah yang tersebar. Oke, boleh. Mengurangi sampah yang tersebar, Reva? Mengurangi pemakaian sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengurangi pemakaian sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, bagus, tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ya, Aura? Bahayanya produk atau bahan plastik yang dapat membahayakan makhluk laut maupun makhluk darat. Ya, bagus. Mengurangi sampah plastik yang bisa membahayakan makhluk-makhluk hidup ya. Oke, Puput? Apa kesimpulannya yang bisa kita dapat dari diskusi tadi? Dari sampah-sampah tadi, apa yang bisa disimpulkan? Oke, cari dulu ya, nanti ibu tanya lagi. Rizka? Apa kesimpulannya? Dengan tidak sering menggunakan plastik. Ya, boleh. Tidak sering menggunakan plastik. Ada lagi? Zira? Khairani? Mendaur ulang sampah-sampah ya plastik tadi. Oke, boleh. Novel? Apa tadi? Oke, menjaga kebersihan lingkungan dari sampah-sampah plastik. Oke, Radit? Apa kesimpulannya tadi yang sudah kita bahas? Pikirin dulu, nanti ibu tanya. Apa ada Puput? Menjaga fasilitas dari sampah-sampah tersebut. Ya, boleh menjaga fasilitas dari sampah tersebut dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Oke. Adit? Nah, bisa ibu simpulkan dari yang sudah anak-anak ibu sampaikan tadi juga. Jadi lingkungan itu kita jaga dari sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik jika dia sudah terlalu banyak, sudah terlalu melimpah, maka kadang manusia membuangnya itu ke saluran air karena mereka berpikirnya itu bisa dibawa oleh air, namun sampah-sampah plastik itu tidak akan terurai begitu saja. Nah, terurainya itu pun sampai 450 tahun atau 500 tahun dia akan terurai. Nah, jika tidak ditangani segera akan terjadi banjir, longsor, polusi udara, polusi laut juga,
dan membahayakan kesehatan makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, dari yang telah kita bahas bersama tadi tentang lingkungan ini, apa komitmen anak-anak ibu terkait masalah lingkungan tadi mengenai sampah plastik tadi? Mulai dari Puput, apa komitmen ke dalam diri sendiri? Ya, misalnya tidak akan membuang sampah sembarangan atau mengurangi sampah plastik. Apa komitmen Puput ke dalam diri sendiri? Oke, Rizka dulu. Mengurangi memakai sampah plastik. Oke, mengurangi memakai sampah plastik. Bagus. Aura? Mengurangi penggunaan sampah plastik dan membantu keberlangsungan makhluk yang ada di sekitar. Oke, mengurangi sampah plastik untuk membantu kehidupan makhluk hidup sekitar ya. Oke, Pak? Apa komitmen ke diri sendiri? Tidak menggunakan sampah plastik ketika belanja. Oke, tidak menggunakan sampah Kantong plastik. plastik, Bu. Oh, kantong plastik. Oh, membawa tote bag sendiri berarti kalau belanja ya. Oke, bagus. Rizka? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Oke, lanjut Rani. Membawa botol air minum dari rumah. Oke, bagus, bawa botol air minum dari rumah. Hai Rani. Oke, mengurangi pemakaian sampah plastik. Oke, bagus. Zira? Oke, buang sampah pada tempatnya. Bagus. Pucuk? Mengubah sampah plastik dan atau kardus bisa jadi dijual. Oke, berarti sampah plastik atau sampah kardusnya untuk dijual kembali. Oke, bagus. Novel? Oke, berarti menggunakan kembali sampah plastik menjadi sebuah karya seni. Oke, bagus. Radit? Radit, mengurangi sampah, Radit? Bukan. Oke, Puput? Mengurangi sampah dan tidak membuang sampah ke saluran perairan. Oke, boleh. Mengurangi sampah dan tidak membuang sampah ke saluran air. Oke, bagus. Sudah dapat, Adit? Tidak membuang sampah ke laut. Tidak membuang sampah ke laut. Kadang orang berpikir laut itu luas, jadi kalau misalnya sampah dibuang ke laut tidak akan kelihatan, tidak akan tercemar misalnya. Tapi sebenarnya kalau itu dilakukan secara terus-menerus, laut yang tadi itu indah menjadi Oke, bagus anak-anak ibu semuanya. Nah, semoga komitmen yang anak-anak ibu sebutkan tadi bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dan mampu mengerjakannya. Nah, kalau misalnya kita melakukan BKP lagi, anak-anak ibu maunya di mana kita melakukan BKP? Di lapangan. Di lapangan, di tengah lapangan, mencari suasana baru. Ya, boleh, boleh. Tengah lapangan. Kapan maunya? Senin. Oke, boleh. Kira-kira pembahasan apa yang mau kita bahas? Tentang Oke, bullying. Ada lagi? perzinahan. Perzinaan, boleh? Ada lagi? Novel? Kira-kira apa yang mau kita bahas? Tentang perilaku anak di sekolah. Oke, perilaku anak sekolah, boleh?
Oke, Laura? pentingnya pendidikan untuk remaja. Oke, pentingnya pendidikan untuk remaja, bagus. Rani, ada masukan apa yang akan kita bahas? Oke, hai Rani. Ada usulan apa yang akan kita bahas? Ya, sebutkan lah. Nggak tahu. Zira? Enggak. Ucup? Kreativitas yuk. Kreativitas, oke, boleh. Adit, ada Adit? Apa kira-kira? Oke, nah, jadi usulan-usulan yang anak-anak ibu sebutkan tadi bisa menjadi apa tema selanjutnya yang akan kita bahas. Jadi ibu sekarang terima kasih karena anak ibu semuanya telah mau berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah.